Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Pada pertemuan kali ini, pelajaran Al-Quran Hadis, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Adapun materinya bab 1, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, lebih dulu marilah kita awali pembelajaran pada pagi ini dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada pagi ini kita akan pelajari Al-Quran Hadis dengan indikatornya menjelaskan pengertian Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, meyakini Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, mempraktikkan perilaku mencintai Al-Quran dan Hadis. Sedangkan yang keempat yaitu menjelaskan kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Adapun tujuan kita mempelajari Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia, yang pertama yaitu agar siswa dapat menjelaskan pengertian Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, agar siswa meyakini bahwa Al-Quran dan Hadis itu sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, agar siswa dapat mempraktekkan perilaku mencintai Al-Quran dan Hadis. Sedangkan tujuan yang keempat yaitu agar siswa dapat menjelaskan kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Selanjutnya kita pelajari pengertian Al-Quran dan Hadis. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan yang sempurna. Ini menurut berasal dari bahasa Arab. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Jadi Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah, turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril
Pembawanya Nabi Muhammad SAW. Susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya bernilai ibadah. Pengertian hadis. Hadis menurut bahasa berasal dari kata hadasa yang berarti baru, muda, perkataan, cerita, dan riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Adapun menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan atau dikatakan dengan takrir Rasulullah SAW. Takrir artinya persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan atau perbuatan yang dilakukan para sahabat. Persetujuan atau ketetapan ini biasanya melalui cara diam, tersenyum, atau bicara langsung dengan membenarkan atau memuji sahabat tersebut. Adapun contoh takrir yaitu ahsantum au qala qad asabtum, rawahul Muslim, yang artinya kamu telah kerjakan kebaikan, atau Nabi SAW berkata, sesungguhnya kamu telah betul berlaku betul. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah pengertian Al-Quran dan hadis yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sedangkan pertemuan yang akan datang akan kita pelajari fungsi Al-Quran dan hadis. Sebelum kita tutup pembelajaran pada kali ini, akan saya sampaikan 2 pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, 2 sumber hukum Islam yang pertama adalah A. Qiyas dan hadis. B. Al-Quran dan ijma'. C. Al-Quran dan hadis. D. Dalil nakli dan dalil akli. Pertanyaan kedua, Al-Quran merupakan sumber hukum yang A. keempat, B. pertama, C. ketiga, D. kedua. Silakan jawaban anak-anak kalian kirim melalui WA atau WhatsApp. Kiranya ini dulu apa yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil